Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang cukup menguras tenaga, yaitu terkait dengan jamak. Ya, apa yang disebut dengan jamak, apa yang dimaksud dengan jamak, ada yang tahu? Ummahat? Jamak itu bilangan yang banyak, lebih dari 2. Bilangan yang lebih dari 2 ya. Misalkan hadza kitabun. Ini adalah buku, artinya ini adalah satu buku. Dirubah menjadi jamak, ganti ya nama makhluk hidup dulu yang berakal. Karena untuk makhluk hidup yang tidak berakal atau benda, dia memiliki kaidah yang berbeda nih ummahat. Misalkan hadza thalibun. Apa artinya thalibun ummahat? Pelajar. Pelajar, ya. Dirubah hadahnya menjadi jamak. Jamaknya hadza apa ummahat? Haulai. Haula'i. Thalibun menjadi apa jamaknya? Tullabun. Tullabun. Nah, hadza talibun menjadi haula'i tullabun. Ini disebut dengan susunan jamak. Dan jamak ada 3 ya. Kebetulan yang kita pelajari adalah jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan atau pecah. Maksur, dari kata maksurun. Ya. Artinya tidak bisa diprediksi, tidak memiliki ciri-ciri. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu adalah jamak atau tidak? Dilihat dari kata sebelumnya. Misalkan kita nggak tahu tullabun ini jamak atau tidak ya. Maka lihat sebelumnya. Sebelumnya pakai hadza atau pakai haula'i. Ya, kalau menggunakan haula'i maka dia menjadi jamak. Kalau ternyata sebelum tolibun, kita nggak tahu tolibun jamak atau tidak. Kita lihat sebelumnya. Sebelumnya menggunakan kata hada. Ya, paham tunna insyaallah. Fahim, insyaallah. Insyaallah. Ini menguatkan ya materi yang kemarin ya dibahas ya. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat karena yang hadir belum banyak ya Ummahat. Kita buka sesi tanya jawab dulu mungkin ya. Sebelum masuk ke halaman 69 yang Ummahat mungkin sudah dikerjakan ya tugasnya. Ya. Afwan, izin bertanya Ustadz. Nah, silakan. Artinya haulai ini tidak tergantung kepada muzakkar atau muannas ya Ustadz?
Ya, haula'i sahih. Haula'i ini adalah jamak dari kedua isim isyarah yaitu hadza dan hadhihi. Baik itu mudzakkar hadza jamaknya haula'i. Baik itu hadhihi jamaknya sama dengan ya hadza yaitu haula'i. Tapi ada tapinya nih ya. Apabila menjadi khabar. Hadza kan mubtada'nya ya, khabarnya adalah thalibun. Nah, haula'i tullabun ini semua para murid laki-laki. Nah, bagaimana dengan murid perempuan? Tetap menggunakan haula'i, hanya saja khobarnya murid perempuan itu menjadi jamak yang berbeda. Seperti itu. Kemarin kita sempat menyinggung masalah dengan pembahasan jamak muannas salim. Nah, ini kita belum pelajari. Insya Allah di pembahasan berikutnya. Baik, fahimtunna insya Allah. Fahimna insyaallah. Syukran Ustadz. Ya, afwan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya, Ummahat, di halaman 69. Pelan-pelan, Ana akan bahas dan lebih terperinci tentang kosakata yang ada di halaman 69. Dan ini semua sudah Ummahat pelajari ya, sudah dikerjakan kan demikian. Ya. Bagian pertama tamarin, latihan pada bagian pertama. Ya. Contohnya hadza talibun menjadi haula'i tullabun. Tullabun. Ya. Jadi kalau ummahat ingin buat kalimat penuntut ilmu, talibul ilmi. Ya, talibul ilmi. Ini sedikit menyinggung masalah talib ya. Talibul ilmi. Nah, artinya penuntut ilmu. Tapi kalau kita buat kalimatnya menuntut ilmu, apa bahasa Arabnya, Umar? Tipis. Tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Menuntut ilmu, penuntut ilmu. Ya, beda ya. Yang ini to panjang ya, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang. Kalau talab itu menunjukkan bahwa dia berbuat, menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi, makanya dalam hadis kan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Bukan talibul ilmi, bukan. Tapi perbuatan dari siswa itu adalah apa? Menuntut atau menimba ilmu. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita mulai dari rakam wahid. Ya, di sini ada kata hadza tajirun. Ini pedagang. Maka jamaknya apa ummahat bisa dibaca sama-sama? Haula'i Haula'i tujarun. tujarun. Haula'i tujarun. Nah, perhatikan nih. Jamaknya dari tajirun adalah tujar. Beda ya. Perubahannya tidak bisa diprediksi. Sebut dengan jamak taksir. Ya, ini semua para pedagang. Bisakah kita artikan tajir atau tujar bukan hanya pedagang? Misalkan pebisnis misalkan. Businessman, businesswoman misalkan. Bisa nggak kira-kira Om? Kayaknya bisa. Ah, bukan kayaknya bisa, memang pedagang itu kan pengusaha, betul ya Ummahat? Alaysa kadzalik? Kalau ditanya alaysa kadzalik? Bala. 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 Nah, wa tajirun min sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ternyata pedagang itu dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua para nabi adalah ra'iyun. Ya, ra'iyun adalah pengembala. Tapi masing-masing memiliki pekerjaan. Dan di antara pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tajirun, ya, pedagang. Berikutnya, rakam ihnan, hada hajun. Jamaknya apa Umahat? Silakan dibaca. Wahid, ihnan, salasa. Haulai hujjajun. Haulai hujjajun. Ini semua orang yang melaksanakan ibadah apa? Haji. 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 Nah, kalau umroh bagaimana? Ada di antara umat yang sudah pernah umroh? Sudah, Ustaz. Sudah ya, alhamdulillah. Ibu Runi sudah ya. Ini bukan dalam rangka bagaimana ya, bukan. Tapi kalau di sana ya, Ibu Runi melaksanakan ibadah umrah, pernah nggak dipanggil haji? Pernah Iya, nggak? iya pernah, Ustaz. Iya. Padahal Ibu Runi Cuma statusnya umroh, iya. umroh gitu ya. Jadi umroh itu adalah haji juga. Tapi hajinya bukan haji yang besar, haji yang sagir, ya. Haji kecil namanya tuh, umroh itu. Jadi orang hada hajun itu bukan hanya orang yang naik haji, orang yang beribadah ke Baitullah namanya haji. Pengunjung yang berziarah ke Masjidil Haram itu secara bahasa ya, kita bahas secara bahasa. Ya, secara bahasa orang yang berziarah lalu beribadah ya, dari melaksanakan ihram, menggunakan ihram sampai tahallul itu namanya ibadah haji. Ya, ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun haji kecil namanya hadza hajun. Jamaknya hujjajun. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk ummahat yang saat ini ya belum melaksanakan ibadah haji ataupun umrah bisa dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, baik, kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya ditanyakan. Ya, berikutnya rakam salasa hada rajulun. Jamaknya silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Haula Haulai rijalun. rijalun. Rijal. Apa artinya Umahat? para lelaki. Para lelaki Laki. dewasa. Pakai dewasa nggak, Ustaz? Iya, karena lelaki kan masih umum ya. Ada lelaki, Iya. maksudnya anak kecil. Pria mungkin ya. Kalau pria kan Iya. pasti dewasa. Ya, pria. Ya. Rijal. Rijal bukan nama orang ya. Umahat, mohon maaf. Ya, Rijal. Namanya siapa? Namanya Rijal Ahmad Rijal, bukan ya. Itu orang Indonesia. Rijal itu jamaknya dari rojul, ya, para pria. Berikutnya, hada kabirun. Ini sifat yang menempel menjadi khobar ya, mubtada khobar. Hada kabirun. Nah, jamaknya menjadi apa Umahat? Silakan. Haulai kibarun. Kibarun. Haulai kibarun sahih. Ini semua besar-besar, ya. Pernah dengar nggak kalau ada selintingan ya orang kalau diskusi, wah ada Ustadz Kibar. Nah, pernah dengar nggak Umar? Taunya Nah, kibar sih ya. pernah Ustadz. Pernah Ustadz ya. Kibar.
Padahal kibar itu kan jamak. Kenapa? Nah, jadi ada yang bilangannya satu, tapi diucapkannya dalam bentuk jamak dalam rangka ta'zim. Ta'zim itu memuliakan, menghormati. Kayak misalkan di dalam Al-Quran ada kata nahnu. Inna nahnu nazzalna. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Ya. Siapa itu Allah? Kenapa Allah menggunakan kata kami? Nah, di antara faedahnya secara bahasa adalah litta'zim, untuk mengagungkan dan mensucikan nama Allah. Ya. Jadi kalau misalkan Ummahat pernah dengar ya, suami Ummahat berbicara dengan temannya, bagaimana kabar antum? Nah, antum kan kalian. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Jalan. Ya. Tapi dipanggilnya antum, padahal satu orang tuh yang diajak bicara. Itu untuk memuliakan orang yang kita ajak bicara dengan mengambil jamaknya. Seperti itu. Ummahat juga sama. Ya. Cuman Ummahat kadang kurang sopan, jadi bicaranya anti. Anti gimana kabarnya? Ya, kalau sesama, nah, kalau orang yang lebih tua, ya yang dalam rangka memuliakan bukan anti. Apa seharusnya Ummahat? Antunna ya. Antun. Antun. Cuman di kita belum terbiasa. Kan begitu ya. Biasanya anti, ya. Kalau anti terbiasa. Kalau antuna tidak terbiasa. Kalau yang ikhwan kebalikannya. Anta kurang 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 terbiasa. Tapi terbiasanya dengan antum, ya. Ditambah lagi ada dialek-dialek Indonesianya, logat-logat apa bahasa daerahnya. Nah, jadi aneh, ente, ya, seperti itu. Jadi yang benar ya yang sahih kalau sama orang yang lebih tua antuna, ya. Ketemu nenek-nenek sepuh, ya. Kita bilang antuna gimana kabarnya, ya. Nenek antuna gimana kabarnya? Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ya, digabung dengan bahasa Arab seperti itu. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Masya Allah. Ya, lanjut ya. Hadza saghirun. Jamannya apa, Ummahat? Haulai Haulai sigor. sigor. Iya, sigar. Jangan sampai lupa ya. Ya, di kelas lain kalau buat ngapalin, oh sigor. Pokoknya mirip-mirip nasigor gitu ya. Nasigor. Ya, berarti dia kecil. Ya. Nah, berikutnya. Hadza qasirun. Jamaknya menjadi apa? Haulai Haulai kisor. sigorun. Haulai qisarun. Nah, ya, sahih. Apa artinya qasir? Pendek. Pendek. Pendek, ya. Al-hujjaju qisar. Al-hujjajul qisaru min Indonesia, ya. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, yang pendek-pendek itu dari Indonesia, ya. Rata-rata yang pendek orang Indonesia, orang Asia ya. Yang tinggi-tinggi itu orang Afrika, ya, orang Barat, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Hadza tawilun. Jamannya apa, Ummahat? Haulai Hmm, tiwalun. Tiwalun. Ya, bukan tiwal ya, tiwalun. Ya. Apa artinya, Ummahat? Tinggi-tinggi. tinggi. Hah? Tinggi, sahih, ya. Ini semua tinggi-tinggi. Siapa yang tinggi-tinggi? Orang-orang ini maksudnya demikian. Tiwal. Ingat ya. Tawil, tiwal. Hadza benun. Jamaknya. Haulai ibnaun. Kok ibe?
Itu dia hamzah, Abnaun. jadi hamzah kotok itu ada Abnaun. hamzahnya. Abnaun. Kelewat satu kayaknya Haula. Ustadz Afwan. Hah? Oh iya, Iya yang waladun. Waladun. auladu. Naam, naam. Hadza waladun. Ini bukan anak kandung sih, jadinya dilewatkan ya. Subhanallah. Baik. Hadza waladun. Jamaknya apa? Haulai Auladu. auladun. Ya, Auladu. auladun. Ya, ini semua anak-anak kecil. Ya, anak-anak ya umum ya, anak umum ya. Di sini bukan anak kandung. Nah, anak kandung tadi hadza benun ya, menjadi apa? Haulai abna Abnaun. 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 Naam. Ya, abna ya biasanya kan kalau di pesantren ya abnain, ya wahai anak-anakku. Jadi meskipun bukan anak kandung, tapi dia seperti anak kandung sendiri. Nah, itu maksudnya. Ya, untuk menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya seperti itu. Ya, sama seperti kalau umahat ketemu dengan orang ya sesepuh gitu ya, kita panggil abi ya. Dia seperti ayahku. Nah, kan demikian ya. Bukan berarti ayah beneran ya, bukan ayah kandung. Ya, itu seperti. Nah, berikutnya hadza ammun. Jamaknya Haulai A'mam. a'mamun. haula'i a'mamun. Apa artinya nih, Umar? Ini paman-paman Paman-paman dari 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 ayah. 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 Sahih. A'mam. Ingat-ingat ya, a'mam. Ya, ya a'mami, wahai paman-pamanku. A'mam, ya. Berikutnya rakam ahada asyara. Hadza syaikhun, menjadi Haulai Syuyukhun. syuyukhun. Masya Allah. Apa artinya nih? Syekh. Guru besar ya? Hmm? Orang tua Orang-orang yang dituakan. Jadi orang yang benar guru berilmu. besar apa orang tua nih? Kalau secara bahasa kayaknya orang tua, tapi biasanya dipanggil untuk ini di atasnya Ustadz ya. Iya. Jadi syekhun itu ya artinya ada dua ya. Yang pertama orang tua, yang kedua orang yang berilmu. Ya. Kalau ustaz ya dengan syekh sama, orang berilmu juga, bukan beda derajat gitu ya. Cuman ustaz itu tidak bisa diartikan menjadi orang tua. Ya, syekh itu bisa orang tua, bisa juga orang yang berilmu. Meskipun anak kecil kita panggil syekh. Ya, anak kecil umur 15 tahun ya, tapi hafal 30 juz. Hafal 6.000 hadis Bukhari. Nah, itu dia dipanggil syekh ya. Tapi kalau orang tua kita panggil syekh atau ditambahkan syekhun kabir. Nah, syekhun kabir apa artinya? Orang tua yang benar-benar tua, yang udah lansia ya. Itu syekhun kabir. Jamaknya adalah syuyukh ya. Nah, pahim tunna insyaallah. fahimna insyaallah. Nah, kalau yang perempuan tinggal ditambahkan tak marbutoh. Mungkin pernah mendengar kalau ada kajian, flyer gitu ya. Ya, kajian khusus muslimah ya. Pemateri syekhoh, misalkan syekhoh Fatimah ya. Aminah binti apa misalkan. Nah, itu dia bisa dikatakan orang berilmu tuh.
Kalau di Indonesia biasanya istrinya Syekh, dia ngisi ceramah, kajian khusus muslimah, seperti itu. Ya, tinggal diganti, ditambahkan saja tak marbutoh, Syekh. Ya, jamaknya beda, bukan syuyukh. Beda lagi tuh. Ya, kalau syuyukh kan jamak taksir untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan beda lagi. Nanti ada pembahasannya. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna insya Allah. Insyaallah. Makanya kalau Ummahat lihat semuanya laki-laki, muzakkar semua, nggak ada yang muannas, nggak ada. Ya, rata-rata bukan rata-rata, semuanya muzakkar. Ya. Muannas nanti ada pembahasannya lebih terperinci. Nah, kita lanjut ke halaman 70 ya. Nomor 12. Hadza dhaifun. Jamaknya menjadi apa, Ummahat? Haulai Haulai duyufun. duyufun. Buyufun. Apa artinya buyuf? Tamu-tamu. Tamu-tamu, mumtaz, Masya Allah. Ya, duyuf. Ya, dhaif, duyuf. Ya, tamu artinya. Ya, ad-dhaifu ya kal maliki. Ya, artinya tamu seperti raja. Kira-kira ini ungkapan yang sahih atau tidak sahih? Khata umum. Maksudnya Tamu. kan tamu itu harus dijamu, harus dihormati gitu ya, Ustaz. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Demikian. Berarti kalimatnya sahih. Ad-dhaifu kal malik. Sahih sepertinya. Iya, insya Hah? Allah. Ini kan biar nggak terlalu serius ya, santai aja Umar. Apa? Sahih nggak kira-kira? Kamu adalah raja. Sahih. Sahih. Iya, kamu adalah raja. Ini ungkapan ya eh, yang sahih ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ya hidangan yang terbaik ketika ada tamu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Rakam 13. Hadza zamil. Jamaknya apa, Umahat? Haulai zumala. Haulai zumala'u. Zumala'u. Nah, muncul pertanyaan, kok zumala'u? Dia tidak bertanwin. Masih ingatkah pelajaran kita yang dahulu kala? Ya, dulu kita mempelajari nama-nama orang yang tidak bertanwin. Namanya apa itu, Umahat? Masih ingat ya? Ya, dia masih ingat. Al-Khamsa itu Ustaz bukan sih? Hah? Oh, Asmaul Hamzah bukan. Bukan. Ya, Aduh, Asmaul apa Hamzah ya? tuh abuka, akuka, beda. Ini saking banyaknya ini ya, susunannya. Lihat di lembaran-lembaran sebelumnya, Om Ahad. Coba, namanya apa? Dan itu lagi dipelajari di kelas A dan kelas E itu kebetulan. Jadi itu saling berkaitan, Om Ahad. Pembahasan yang dulu-dulu itu terikat dengan pembahasan yang sekarang. Jangan sampai lupa. Namanya adalah al-mamnu' minas sarf, atau isim yang tidak boleh bertanwin. Ya, dulu kita belajar misalkan ada nama Aminatu, ya, tidak bertanwin. Ketemu dengan huruf jar menjadi min aminati, apa min aminatu, apa min aminata. Hmm? Aminatu. Waduh, bahaya nih kalau lupa. Nah, tulis ya di sini ya. Ini murojaah sedikit aja, sedikit, nggak banyak. Ada namanya Hamidun.
Nah, kalau buat kalimat dari hamid, bahasa Arabnya apa? Min, ha, harokat akhirnya apa nih? Min hamidi. Kan dun, tanwin ini loh. Hamidin. Min hamidin. Ya, kan begini ya kaidahnya. Kalau aminatu, nah aminatu ketemu dengan huruf jar min, karena dia mamnu minas sarf, kaidahnya jadi berubah tuh. Min aminatu tati tun tantin. Yang betul yang mana, Umar? Aminati ya. Nati. Harusnya kan min aminati, mengikuti yang di atas. Karena dia tidak bertanwin, maka dia menjadi fathah. Aminat. Min aminata. Kan huruf jar ada banyak ya. Contohnya an. Lihatlah di dalam hadis. An Aisyata radhiyallahu anha. Radhiyallahu ta'ala anha. An Fatimata. An Zainaba. Ya. Karena dia adalah susunan mamnu' minas sarf. Sudah pernah dibahas belum? Atau jangan-jangan belum ya? Belum Ustadz, baru dengar saya. Baru Coba dengar ya? deh yang lain. Istilahnya sih Kalau kayaknya kalau baru namanya baru dengar Ustadz, tapi Baru kalau dengar tadi ya? kalau yang apa Fatah, Kaidahnya? Heeh. kalau Fatah itu udah pernah dibahas. Oh, sudah pernah dibahas. Ya, Namanya berarti yang mamnu itu baru. baru dibahas ya. Al-mamnu' minas sarf. Bisa dicatat? Nah, apa artinya al-mamnu' minas sarf? Mamnu itu artinya terlarang. Terlarang dari tanwin. Ya, perubahan tanwin. Ya, atau perubahan pada hal yang normal itu terlarang. Jadi ada perubahan yang khusus. Nah, seperti ini. Ya, Hamidun min Hamidin, kan asli begitu. Muhammadun min Muhammadin. Al-madrasatu minal madrasati, kan begitu. Semua ketemu dengan huruf jar jadi kasrah atau kasratain. Khusus untuk nama mamnu minas sarf maka menjadi fathah. Apakah hanya nama orang saja? Tidak. Semua nama, nggak harus nama orang. Mamnu minas sarf itu luas. Di antaranya adalah jamak, dan jamaknya ini dia tidak beraturan. Harus dipahami ya, demikian. Hadza zamilun, haula'i zumala'u. Ketika ketemu dengan min zumala'u menjadi apa, Ummahat? Zumala'a. Iya, sahih. Min zumala'a. Hanya itu saja perbedaannya, Ummah. Artinya sama, nggak berubah. Ya, pahim tunna insyaallah. Afwan Ustadz tanya lagi. Nah, Tadi ya boleh. artinya al-mamnu minas sorf itu apa? Minas sorf itu apa? Sorf Ah, ya Ustadz, ini fa ya di sorf. belakangnya. Ya, ini fa ya, diperjelas. Ini huruf fa. Ah, habis ya. Ya, Artinya apa tadi Ustadz? ya artinya adalah mamnu itu terlarang atau dilarang dari perubahan asli, perubahan hal yang normal menjadi tidak normal ya. Ini agak prematur ya kalau bayi ya, nggak normal nih ya. Nah, normalnya apa? Pertama, dia tidak boleh bertanwin. Kedua, kemasukan huruf jar dia jadi fathah. Dan aslinya harusnya bertanwin, ketemu huruf jar menjadi kasrotain. Baik, Pahim tunna insyaallah? insyaallah. Paham. Insyaallah. Syukran Ya. Ustadz. Ustadz Afwan. seluruh jar ya Ustadz berarti. Iya, Nggak hanya seluruhnya. min. Betul. Seluruh huruf jar. Dan ada lagi nanti pembahasannya. Bukan hanya huruf jar saja yang memfathahkan mamnu minas sarf, tapi ada lagi yang lain. Ya.
Jadi yang kita tahu huruf jar dulu aja. Huruf jar dulu. Ya. Mau dikasih tahu tambahannya? Boleh, Ustadz. Mau Boleh. Ustaz. Ya, saudaranya huruf jar. Ada yang tahu nggak saudaranya huruf jar? Hmm? Itu yang apa? Apa namanya ya? Iya. Lupa apa namanya? Namanya Zorof. 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 Zaraf. Dan ada lagi, ya itu dulu ya. Huruf jar dan zaraf dulu aja. Ya. Ada banyak ternyata juga ummahat. Ya, Masya Allah. Nah itu dia. Kita kalau belajar itu pelan-pelan ya, mahlan-mahlan. Biar dianggapnya mudah terus belajar bahasa Arab itu. Kalau mungkin ya Anda pernah lihat di apa namanya khusus bahasa Arab lain gitu ya, itu dibahas semuanya. Jadi membuat kita ini yang tadinya pusing tambah pusing ya, tambah ruwet, tambah banyak hal yang harus dihafalkan. Nah, itu kan sebenarnya tidak baik ya. Ya, seperti itu. Paham tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Pahimlah insyaallah. Jadi pelajaran kita ini mudah ya insyaallah Ummahat. Sahlun jiddan insyaallah ya. Paham? Atau masih mencerna? Harus dibaca lagi ulang-ulang sih Ustaz. Oh Didengerin iya, lagi. dengerin lagi ya. Biasanya gitu. Nah, itulah pentingnya kalau ada rekaman ya dibaca, didengar-dengar aja daripada dengar yang lain ya. Lebih baik ini diulang-ulang gitu. Dan dipraktekkan. Itu penting. Penting sekali kalau dipraktekkan bisa bermanfaat. Nah, zamil itu apa Ummahat? Teman. Teman ya. Sahih. Ya, teman yang makan teman. Nah, itu zamil. Karena belum jadi teman yang sadiq, teman yang eh, teman hidup Habib ya, atau Khalil seperti itu. Baik, selanjutnya hadza faqirun. Jamannya apa Ummahat? Silakan. Haulai Haulai fuqara'u. Fuqara'u mumtaz ya. Fuqara'u ya. Dan dia mau nominal sarf juga tuh. Ketemu dengan ila menjadi apa? Ila fuqara fuqara Fuqara'a. Qoro'a. seperti itu. Ya, artinya fakir. Apa fakir? Kekurangan orang fakir. Orang fakir. Orang yang kekurangan tuh miskin namanya. Kalau fakir Tidak cukup, tidak cukup. Ya, punya pekerjaan, tapi tidak mencukupi. itu miskin. Orang yang kebutuhannya kurang nggak tercukupi namanya miskin. Kalau fakir Berarti tidak benar-benar tidak punya apa-apa gitu ya. tuh fakir itu nggak punya apa-apa. Di zaman ini susah nyari orang fakir. Percaya nggak Umat? Karena secara bahasa ya fakir nggak punya apa-apa. Kerjaan nggak punya, pengangguran, ya tiap hari harus makan, hidupin anak dan istri, itu namanya fakir. Kalau kerjanya serabutan, makannya ya dicukup-cukupi lah sehari 3 kali nasi sama tahu atau dengan tempe, itu namanya miskin. Masuk tuh tanda-tanda akhir zaman yang dikatakan oleh Nabi. Nggak ada orang fakir, ya. Yang ada orang miskin. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insya Allah. Insyaallah. Nah, kalau kita bahas merembet-rembet ke yang lain, nah ini panjang pembahasan Fuqara ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ya ditanyakan saja.
Hadza ghaniyun. Menjadi apa Ummahat? Haulai Haulai aghniya'u. Haula'i aghniya'u. Nah, ini garis bawah ini. Dia mamnu minas sarf juga. Ya. Artinya apa Ummahat? Orang ini kaya. orang-orang kaya. Orang kaya. Kaya. Pertanyaannya, orang kaya itu seperti apa Ummahat? Ciri-ciri orang kaya itu apa? Yang Ma hiya ya min alamatil gina ya. Ciri-ciri orang kaya itu apa? Merasa cukup kan Ustaz? Wah, Masya Allah. Ini enak banget ya. Merasa cukup. Kalau punya rumah banyak, mobil banyak, ya, tapi masih korupsi, kira-kira gani atau tidak? Tidak. Tidak gani, ya. Jadi gani itu merasa cukup secara maknawi, secara bahasa kaya itu adalah kaya hati. Ya, sama aja sebenarnya. Kaya hati, gani. Nah, orangnya mungkin pernah mendengar kata gina, ya. Ya, gina itu kekayaan aku. Kalau punya anak namanya gina, nah itu kekayaan. Gina, gina nafsi namanya. Kekayaan jiwa, ya. Paham tuh insya Allah? Fahimna insyaallah. Ya, agnia, ya, agnia. Berikutnya, hadza sadiqun. Jamaknya haulai Haulai Ulai asdiqau. asdiqa'u. asdiqa'u. Ya. Apa artinya Ummahat? Teman-teman Ini dekat, teman-teman teman-teman dekat. Teman-teman dekat ya. Sahih. Teman karib ya. Karib. Teman-teman dekat. Asdiqa. Ya asdiqai. Nah, wahai teman-teman dekatku. Biasa orang mengatakan seperti itu ya kepada temannya. Berikutnya, hadza tabibun. Jamaknya apa, Ummahat? Haulai 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 tibau. atibba'u. ba'u. Atibba'u, Masya Allah. Ya, ini kalau tidak salah ada dokter di sini ya, belum hadir ya, Ibu Rina ya? Oh iya, nggak hadir Ustaz. Ya, nggak hadir ya. Naam, tabib ya, seorang tabibah, Masya Allah. Jamaknya atibba. Kalau untuk yang perempuan jamaknya beda nih Ummahat. Ya, agak pusing ya kalau kita harus merubah ya. Jadi kalau bahasa Arab itu jamaknya ya dia punya hak, punya kosakata tersendiri yang muzakkar, yang muannas punya kosakata tersendiri. Dan bukan hanya itu, kalimatnya semua dijamakkan, itulah namanya bahasa Arab. Ini juga jadi jamak juga. Harusnya kan dalam bahasa Indonesia kan ini nggak bisa dijamakkan kan begitu, ya. Tapi bahasa Arab semua ya begitu kompleks ya, membuat ini menjadi hal yang menarik dan penuh dengan tantangan. Baik, berikutnya hadza fatan. Maka jawabannya apa Ummahat? Haulai Haulai fityatun. Haulai fityatun. Fityatun. Naam. Ya, akan timbul pertanyaan, wah ini kan ada tak marbutohnya Ustaz. Kenapa ini tidak untuk muannas? Ya, fatan itu apa artinya Ummahat? pemuda. 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 Ini cukup menarik ya, fatan ini karena ada alif maksurah, alif bengkong ya. Kalau dia bertemu dengan alif bengkong, dia menjadi fathatain. Nah, kalau dia menggunakan alif lam menjadi al-fata, tidak menjadi fathatain. Itu bagi kosakata yang akhirannya apa namanya? Alif maksurah atau alif bengkong dalam istilah kita, ya.
Jamaknya fityatun, artinya fityatun para pemuda. Nah, kita akan timbul ya, bukan mu'annas ya. Kalau jamak itu nggak ada istilah ciri-ciri tak marbutoh, pasti dia mu'annas. Nggak ada jaminan. Kalau tunggal masih ada jaminan ciri-ciri yang ada tak marbutohnya mu'annas yang dulu kita pelajari. Ya, ciri-ciri mu'annas bertak marbutoh. Itu hanya berlaku pada mufrad. Ya, jumlah bilangan yang tunggal saja. Untuk jama nggak ada itu kaidah itu hapus, mansuh, dihapus. Ya, nggak berlaku. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, ya. Jadi jangan sampai terkecoh nih. Haula'i fityatun. Wah, ini para pemudi, bukan. Ya, para pemuda ini. Ya. Berikutnya, hadza akhun. Jamaknya apa ya ummahat? Haulai Haulai ikhwatun. ikhwatun. Ikhwat Ikhwatun. Nah, ada tak marbutohnya nggak? ada. Ada. Ada, tapi muzakkar. Iya, tapi dia muzakkar karena jamak. Laki-laki. Jamak. Ada pengayaan materi sedikit ya. Boleh, ummahat? Tafadhal Ustaz. 6. Ahun jamaknya jim itu jamak ya. Ikhwatun. Ini menariknya ya. Bahasa Arab itu apa ya? Luas sekali, saking luasnya. Jamak dari ahun ikhwatun atau ada dua ternyata. Kita pernah mendengar ya, ikhwanun. Ikhwanun. Ya ikhwan. Nah, toilet ikhwan, toilet akhwat. Kan gitu ya. Pernah lihat dan pernah mendengar itu? Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Jadi ada dua nih. Ya. Artinya sama nggak? Pertanyaannya. Secara umum sama. Secara khusus beda. Lah, gimana nih? Cabang-cabang lagi nanti umat. Ada cabangnya lagi. Secara umum ikhwan artinya sama. Tapi secara terperinci, ikhwa itu lebih dekat daripada ikhwan. Ya, kalau ada ustadz bilang, ya ikhwati fillah, ikhwatul iman, ikhwani fiddin. Nah, itu pakai ikhwan. Ya, ya. Secara umum sama, tapi secara spesifik terperinci. Ikhwa itu jauh lebih dekat dibandingkan ikhwan. Fahim tunna insyaallah? Bagaimana Umahan? Fahim tunna? Insyaallah, Ustaz. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik, selanjutnya kita percepat. Hada jadidun. Jamaknya apa Umahan? Haulai jududun. Haulai jududun. Jududun. Ini semua baru baru. Baru. Ya. Hada mudarrisun. Jamaknya Haulai mudarrisuna. 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 Nah, ini nomor 21 sampai nomor 25 dia bukan jamak taksir namanya. Namanya apa? Ada yang tahu, Umahat? Jama mudzakkar Jamak salim. mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Sahih. Ya, jam'ul Salim. mudzakkari salimu. Karena dia jelas memiliki rumus salim itu selamat.
memiliki rumus. Hmm. Rumusnya adalah waw dan nun. Wow. dan- Atau ada ataunya lagi tuh, ya dan nun. Kemarin siapa ya yang bertanya ya? Saya lupa. Teh Waw Esa. dan Teh siapa? Esa. Teh Esa. Oh, ya Ibu Esa ya. Kapan dia waw dan nun dan kapan dia ya dan nun? Kapan dia menjadi mudarrisuna, kapan dia menjadi mudarrisina. Nah, ini bocoran sedikit ya. Kalau penggunaan waw dan nun mudarrisuna itu ya ketika kita membuat kalimat mubtada khabar gitu ya. Tapi kalau mudarrisina itu ketika ketemu dengan huruf jar. Kan kita tahunya baru huruf jar sama dzaraf ya. Nanti ada lagi yang lain ya. Misalkan min ketemu minal mudarrisuna atau minal mudarrisina. Mudarisina berarti. Betul. Minal mudarrisina. Ya. Minal ikhwati. Nah, karena dia jamaknya taksir. Ya. Yang berubah adalah harokat kasroh. Tapi kalau mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, dia tidak, yang berubah bukan harokatnya, tapi perubahan hurufnya dari mudarrisuna menjadi mudarrisina. Di Al-Quran kan banyak ya. Minal mu'minina wal mu'minat. Ya, doa kan banyak tuh. Harusnya kan minal mu'minuna, tapi karena ada min jadi terintervensi berubah minal mu'minina. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Berikutnya, hadza muhandisun menjadi apa Umahat? Haulai muhandisuna. Haulai Muhandisuna. muhandisuna. Artinya? Arsitek. Para arsitek. Iya, para arsitek ya. Masya Allah. Hadza fallahun menjadi apa Umahat? Haulai Haulai fallahuna. fallahuna. Nah, Fallahuna sahih. Hadza mujtahidun menjadi Haulai mujtahidun. Masya Allah. Terakhir, hadza muslimun menjadi Haulai muslimun. muslimun. Masya Allah. Sahlun jiddan ya, insya Allah. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan Umahat? Afwan Ustadz, yang tadi halaman 69 itu kan kibarun itu artinya apa ya? Besar-besar ya? Iya, kabir. Besar secara fisik atau sifat itu Ustadz? Bisa dua-duanya, tergantung kalimat. Tergantung ke kalimat, bisa dua-duanya. Kibar, kabir. Nah, Ustadz, Quran. Naam. Afwan. jadi kabir sama kibar sama Ustadz. Kibar kan jamaknya, kabir satu. Oh, iya iya. Iya, kibar banyak. Kabir cuman satu orang, seperti itu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan di pembahasan kita kali ini atau di luar tema nggak apa-apa ya. Kita buka tanya jawab ya, karena tanya jawab ini penting agar Umahat semakin termotivasi dari pertanyaan tersebut. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Maafi soal? Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, Ana ingin memberikan tugas ya kepada Umahat tentang kemarin sudah
Oh iya, ini pekan keempat ya, Ummahat ya? Nah, Ustaz. Iya. Mohon maaf ya, kita nggak ada tugas. Insya Allah pekan keempat. Ya, pekan keempat insya Allah mafi al-wajibal manzili. Ya, al-wajibul manzili. Tidak ada tugas di rumah. Ya, cukup bisa dipahami Ummahat tentang jamak ini, jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Nanti untuk jamak muannas salim ada pembahasannya lebih panjang, ya, pembahasannya lebih panjang, ya. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Kalau nabi jamaknya apa Ummahat? Ada yang tahu nggak? Ambia. Anbiya. Hah? Anbiya. Ambia. Al-anbiya. Ada jamaknya double, ada dua jamaknya. An-nabi jamaknya al-anbiya atau an-nabiyuna. Ya, an-nabiyuna. Ya. Sama seperti rasul. Jamaknya apa rasul? Rasuluna. Rasuluna, rasuluna. Apa? Jamaknya ada dalam Al-Qur'an tuh. Tilkar rusulu ar-rusulu. Rasulun jamaknya adalah rusulun. Yang pertama ya, rusulun. Yang kedua, al-mursalin. Mursalin. Mursalin itu yang dalam Al-Qur'an, ya. Kenapa mursalin? Karena dia ketemu dengan huruf jar atau dengan intervensi lain. Ya, al-mursalun artinya mursalin dan mursalun sama artinya. Ya. Jadi ada dua tuh, rasulun, rusulun, mursalun atau mursalin. Ya, jamaknya ada dua. Nah, pertanyaannya kalau nasun, apa artinya nasun? Manusia. Manusia. Jamak apa mufrad ini? Nas. Jamak. Hmm? Kan manusia itu banyak berarti. Ya, kalau satu orang apa Orang. satu orang? Anas, Sahsun. Syahsun itu seseorang, personnya, ya. Syahsun, seseorang, ya. Tapi bukan bagian dari manusia atau orang, bukan. Satu orang. Ada dalam Al-Quran semua loh, Ummahat. Ya. Nafsun. Bukan ya Ustaz? Ada di juz 29, nama surat lagi. Kalau Anas. Insan, insan. Al-insan, Masya Allah. Ya, al-insan satu orang. Jamaknya an-nas. Jamaknya lagi, ada lagi jamaknya lagi. Ya, atau nama lainnya an-nas, atau kalau di sini disebut dengan kelipatannya. Ini manusia, ada para manusia yang lebih banyak. Bahasa Arabnya adalah unasun. Ya, unasun. Ya. Nah, Ummahat nanti bisa baca-baca ya. Ada 114 surat, ya. Mana 114 surat itu nama surat yang bentuknya jamak. Anas tadi. Ada lagi nggak selain itu? Ada loh. Jamaknya perempuan. Anissa. Unsa. An-nisa. Kalau tunggalnya apa?
Im Imro'atun. imro'atun. Tapi kalau ditambahkan alif lam jadi apa? Imro'atu. Nah, berubah kaidahnya yang tadi imro'atun menjadi almar'atu. Kan pernah dengar ya almar'atu sholihah. Hmm. Ya, unik juga nama perempuan itu. Satu orang imro'atun. Kalau pakai alif lam jadi almar'atu. Kalau jama berubah semua harokatnya, berubah semua bentuk hurufnya menjadi an-nisa'u. Ya, itulah bahasa Arab ya. Banyak yang harus dipelajari, keutamaan-keutamaan itu. Ya, hal min soal sebelum kita akhiri. Fahim tunna insyaallah. Insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, bila tidak ada pertanyaan kita akan akhiri. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekeliruan pada malam hari ini, dan bagi yang tidak hadir nanti bisa diinformasikan di grup untuk melihat rekaman YouTube-nya agar tidak tertinggal, dan semoga dimudahkan untuk kita semua dalam mempelajari ilmu lughah al-Arabiyyah sampai kita bisa paham Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.